Oke teman-teman, aku lanjut lagi videonya. Ini adalah lanjutan dari jawaban pertanyaan teman kita sebelumnya terkait dengan CV kita udah perfect nih kak, sesuai dengan apa yang harusnya ada di CV. Tapi kok nggak direspon sama HR, kenapa ya gitu. Kira-kira apa yang masih bisa diperbaiki gitu. Yang sebelumnya aku jawab itu adalah lebih ke cara memakainya. Jadi lebih ke garis besarnya lah. Aku sebutin terkait dengan attitude, aku sebutin terkait dengan pastiin isinya juga udah sempurna, diduplikat ke platform online terus dikirim gitu ya. Tapi ini aku pengen lebih menjelaskan terkait dengan attitude itu tadi atau sikap kita. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan kita sebagai seorang pelamar yang nantinya kita dianggap bahwa sikap kita itu kurang bagus. Oke? Aku mau jelasin beberapa poin. Pertama, sikap yang menunjukkan kita itu kurang profesional. Oke, kurang profesional. Kurang profesional itu apa penjelasannya? Jadi gini, CV-nya udah benar, tapi kita namanya nggak kita rename, namanya masih nama, misalkan teman-teman pakai ada converter gitu ya, dikonversi misalkan dari Word ke PDF terus di download gitu aja gitu. Jadi masih ada nama-nama bawaan dari hasil proses tersebut, atau habis dikompres namanya masih kompres, nggak di rename gitu. Apalagi terlebih kalau di lowongannya itu muncul silahkan kirimkan ke email ini dengan format email seperti ini, atau filenya di rename seperti ini gitu ya, tapi nggak di teman-teman ikuti, itu jadi kelihatan nggak profesional. Yang kedua, nggak profesional itu dari apa selain dari nama dokumen yang kita kirim? Ya dari isinya. Mungkin isinya itu sudah sesuai dengan yang diminta, tapi teman-teman nggak sadar di dalamnya itu banyak typo. Typo itu memang biasanya muncul karena kurang dibaca, oke? Tapi juga bisa muncul karena kita kurang teliti. Mungkin karena apa? Mungkin buru-buru. Yang kedua, mungkin karena di CV kita itu memang kebanyakan teks. Sehingga setelah kita misalkan konversi jadi PDF atau setelah selesai kita ketik, kita nggak baca lagi. Nah, typo itu banyak teman-teman. Jangan cuma dilihat dari kurang karakter, lebih karakter gitu ya, huruf kebalik lah atau gimana gitu. Kadang inkonsistensi itu juga bakal terlihat gitu. Inkonsistensi dari apa? Oh, macam-macam gitu. Misalkan teman-teman ada breakdown terkait dengan breakdown pekerjaan gitu. Mau didefinisikan gitu kan pakai bahasa Inggris gitu. Misalkan create apa, tapi nanti di bawah ada yang creating gitu. Atau ada created gitu. Jadi beda-beda gitu. Itu sebenarnya nggak masalah sih. Tapi jadi kayak kurang profesional nggak sih? Atau mungkin hal-hal yang simple, foto profil. Foto profilnya mungkin benar, tapi teman-teman kompres sedemikian rupa hingga blur. Biasanya ini terjadi kalau misalkan teman-teman diberikan batasan berapa sih ukuran file yang harus dicantumkan gitu. Teman-teman main kompres aja nggak dibuka lagi filenya, sehingga oke, dari ukuran MB-nya masuk ibaratnya gitu ya. Tapi setelah dibuka nggak bisa dibaca tulisannya, bahkan yang gambar jadi blur gitu. Huruf jadi berbayang atau kabur. Jadi biasanya ya, kalau misalkan tadi jawabannya adalah kalau apa sih yang harus diperbaiki, apa sih yang biasanya kok jadi HR itu kurang ngeliat gitu. Mungkin ada hal yang membuat kita terlihat kurang profesional, itu yang pertama. Yang kedua, hal yang membuat kita kelihatan kurang tertarik atau kurang minat dengan lamaran yang dibuka. Yang pertama tadi kurang profesional, yang kedua adalah kurang tertarik. Biasanya kurang tertarik ini bisa di breakdown jadi apa? Kurang responsif gitu. Jadi misalkan ada panggilan ya gitu lewat email, kita jarang buka email, akhirnya kelewatan. Habis itu kita balesnya telat gitu. Atau misalkan kita nyantumin nomor telepon tapi nggak bisa dihubungi. Padahal nomor telepon sama nomor WA itu beda gitu. Kita nyantumnya nomor WA, kita ditelepon pakai nomor biasa gitu. Akhirnya nggak responsif gitu. Atau mungkin HP-nya di silent kebetulan nih gitu kan. Terus teman-teman memang orangnya jarang ngecek HP gitu. Akhirnya kurang responsif.
Itu akhirnya kenapa? Itu akhirnya ya kita dianggap kurang antusias gitu, kurang antusias, akhirnya kurang minat untuk lamar kerja tersebut gitu. Atau yang kelihatan kurang minat lagi apa? Yang lebih parah adalah terkait dengan CV lagi ya. Begitu dikirim nggak lama kita dihubungi, boleh minta waktunya sebentar gitu. Oke, gini 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 terkait dengan lowongan ini. Malah kita tuh nanya ke, ini sering terjadi ya, kita nanya ke rekruter, kita itu lupa ngelamar posisi apa, ke perusahaan apa. Kadang malah nama perusahaannya aja kita lupa gitu. Tapi yang paling sering adalah kita ingat perusahaannya, tapi posisi apa yang kita lamar kita lupa. Kenapa? Karena kita dimanjakan dengan platform yang tinggal klik klik klik, tinggal kirim 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 gitu. Kita nggak kebiasa, misalkan ya teman-teman, yang kita kirim kita arsipkan. Oh, aku udah ngirim ini, ngirim ini, ngirim ini gitu. Ini adalah dua hal yang penting teman-teman, terkait dengan tadi ya kurang profesional ya, khususnya untuk lamaran online. Kalau lamaran offline tuh dari CV tuh kurang profesional adalah kertasnya tuh lecek, kertasnya tuh nggak rapi, kelipet atau gimana gitu. Gitu. Terus kalau yang kedua adalah kurangnya antusiasme kita. Gitu. Hal-hal dari yang simple aja, gimana ngerespon panggilan, gimana cara ngirim email, mungkin kita ada dokumen yang kelewat, kelupaan, nggak bisa kebaca, nggak kedetek, banyak typo, nggak sadar gitu. Ini adalah dua hal yang akhirnya juga harus kita teliti. Ini lebih dari sekedar lah, tapi di CV ku udah lengkap, informasinya udah sesuai dengan yang diminta kok gitu. Coba dicek lagi deh gitu. Ada nggak yang terkait dengan kekurang profesionalitasan kita yang terlihat, atau kekurang antusiasan kita yang akhirnya terlihat dari mungkin bukan CV kita, tapi cara kita membawa CV itu disodorkan ke perusahaan tersebut. Paling itu dulu penjelasan lanjutan terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya, bahwa CV kita udah sempurna perfect tapi kenapa kok HR nggak antusias. Mungkin kalau ada satu hal lagi yang teman-teman nggak boleh lupa. Apa? Tadi di video sebelumnya aku udah bilang kan, kandidat udah terpenuhi sebelum CV kalian, CV teman-teman di sini terproses. Nah, mungkin teman-teman itu kalah doa. Jangan lupa untuk ibadah. Itu aja sih. 3 hal tadi ya. Cek antusiasme teman-teman, cek terkait dengan profesionalitas teman-teman, dan yang ketiga cek ibadah teman-teman. Nggak cuma ke Tuhan kok, nggak cuma ke Allah, tapi mungkin dengan membantu teman-teman di sekitar ya, beramal ke teman-teman yang sekitar gitu, akan mendekatkan teman-teman ke pekerjaan impiannya. Paling sementara itu dari aku. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim ke Gform, ke LinkedIn ku, atau ke WA boleh. Kita diskusi aja santai. Terima kasih teman-teman, semoga membantu.